Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Nikayuda dengan NIM D4002300055 dari kelas B mata kuliah Elektronika Daya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topik 2, daya instantaneous, SMS, rata-rata, dan aplikasi konverter. Pertama itu ada daya instantaneous ketika daya instantaneous yaitu adalah daya pada suatu waktu tertentu. Secara matematis, daya instantaneous didefinisikan sebagai hasil kali antara tegangan P dan arus pada waktu yang sama. Konsep ini penting dalam analisis transient dan kondisi non steady. Yang kedua ada daya RMS atau root mean square. Daya RMS sendiri adalah daya nilai efektif tegangan atau arus AC yang setara dengan tegangan atau arus DC dalam menghasilkan efek pemanasan yang sama pada resistansi. Jadi nilai RMS dari seharusnya AC adalah nilai ekuivalen yang menghasilkan jumlah daya panas yang sama seperti daya DC dalam suatu beban listrik. Daya RMS sangat penting dalam perhitungan daya dalam sistem listrik AC karena memberikan nilai rata-rata energi yang digunakan secara efektif. Persamaan daya dengan nilai RMS itu bisa dijelaskan dengan P sama dengan V kali I kali cos P atau faktor daya. Selanjutnya ada daya rata-rata atau average power. Definisi dari daya rata-rata adalah daya yang diserap oleh beban selama satu periode. Ini adalah ukuran untuk memahami posisi daya dalam sistem. Jadi daya rata-rata itu adalah konsumsi sistem dalam satuan waktu. Daya rata-rata dan diperoleh dengan menghitung rata-rata daya sesaat dalam satu periode. Contoh, jika beban daya RMS 1000 Watt dengan faktor daya 0,8 atau cos P-nya 0,8, maka daya rata-rata yang didapat adalah P average sama dengan 100 Watt dikali 0,8 yang akan hasil 80 Watt. Jadi daya rata-rata yang dikonsumsi itu adalah 80 Watt. Yang ada THD atau total harmonic distortion. Total harmonic distortion adalah fenomena dalam sistem tenaga listrik di mana gelombang tegangan atau arus mengalami distorsi akibat adanya komponen harmonik selain frekuensi dasar fundamental. THD mencerminkan sejauh mana sinyal telah terdistorsi dalam bentuk sinyal sinusoidal ideal. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu harmonik. Dalam sistem tenaga listrik AC, sinyal idealnya berbentuk gelombang atau sinusoidal murni. Namun, dalam kenyataan, beban non-linear seperti perangkat elektronik, motor, inverter, dan satu daya switching menyebabkan gelombang tegangan atau arus menjadi tidak murni. Gelombang yang tidak murni ini dapat dipecah menjadi frekuensi dasar atau fundamental dan beberapa komponen harmonik dengan kelipatan frekuensi tertentu dari fundamentalnya. Dampak dari THD sendiri, THD yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan rugi-rugi daya panas berlebih dan gangguan pada peralatan air yang terhubung ke sistem. Standar IEEE 519 merupakan batas THD untuk menjaga kualitas daya. Dan untuk cara mengurangi THD ini bisa menggunakan filter harmonik untuk menyaring frekuensi yang tidak inginkan. Yang kedua, dapat memasang kompensator daya reaktif seperti kapasitor atau statcom untuk mengimbangi harmonik. Yang ketiga, bisa menggunakan transformator isolasi dan peralatan listrik dengan spesifikasi THD rendah. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian rectifier AC ke DC. Rangkaian rectifier adalah rangkaian yang mengubah tegangan AC atau alternating current atau tegangan bolak-balik menjadi tegangan DC
delay current atau tegangan satu arah. Rectifier digunakan untuk secara luas dalam berbagai aplikasi seperti power supply dan pengisi daya baterai. Jenis-jenis ada beberapa jenis rangkaian rectifier yaitu DC. Yang pertama itu ada half-wave rectifier atau penyearah setelah gelombang. Dalam rangkaian half-wave rectifier itu menggunakan satu dioda untuk mengarahkan setengah siklus dari gelombang AC. Hanya setengah siklus positif yang diteruskan, sementara setengah siklus negatif akan diblokir. Untuk rangkaian half-wave, efisiensinya rendah, digunakan dalam aplikasi sederhana seperti rangkaian sensor dan fungsi daya kecil. Yang kedua ada full wave rectifier yang menggunakan 2 dioda dengan transformator center tap atau 4 dioda untuk mengarahkan kedua siklus gelombang AC. Untuk jenis-jenisnya, full wave rectifier memerlukan transformator khusus dengan center tap. Untuk full wave bridge rectifier menggunakan 4 dioda dalam konfigurasi jembatan lebih efisien dan banyak digunakan dalam satu daya elektronik. Untuk penggunaan rangkaian jenis full wave itu biasanya digunakan untuk power supply DC dengan tegangan yang lebih tinggi atau seperti power supply komputer. Yang ketiga ada regulated power supply menggunakan komponen tambahan seperti kapasitor, induktor, dan regulator tekanan seperti transistor IC regulator 78 seri berapa ataupun 79 untuk menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil dan bebas ripple atau noise gangguan. Yang selanjutnya ada rangkaian konverter DC ke DC. Definisi konverter DC ke DC adalah rangkaian yang mengubah tegangan DC dari satu level ke level lain. Dari satu level ke level lain bisa disebutkan itu bisa saja DC tegangan input awal bisa saja rendah saat tegangan output, ataupun bisa sebaliknya tegangan input rendah, tegangan output lebih tinggi. DC itu DC converter adalah rangkaian elektronik yang mengubah tegangan arus arah dari satu level ke lain. Konverter ini banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti power supply komputer, kendaraan listrik, sistem tenaga surya, dan aplikasi industri lainnya. Konverter DC ke DC sangat penting karena banyak perangkat membutuhkan tekanan yang berbeda dari sumber daya yang tersedia. Misalnya baterai 12 volt mungkin perlu diubah menjadi 5 volt untuk mengisi daya perangkat USB seperti perangkat elektronik HP kita yang maksimal tekanan masuknya itu hanya 5 volt. Untuk jenis rangkaian DC to DC converter ada yang pertama itu buck converter, step down converter yang mengubah tekanan DC yang lebih tinggi menjadi tekanan output yang lebih rendah. Bekerja dengan menggunakan saklar transistor atau MOSFET yang diatur dengan frekuensi yang tinggi dan induktor untuk menyimpan serta melepaskan energi. Yang kedua ada boost converter atau step up converter mengubah tekanan DC yang sebelumnya lebih rendah menjadi tekanan output yang lebih tinggi, menggunakan induktor, saklar MOSFET, dioda, dan kapasitor untuk meningkatkan tekanan output yang dihasilkan. Sering digunakan dalam aplikasi di mana sumber daya memiliki tekanan rendah tetapi perangkat membutuhkan tekanan yang lebih tinggi. Contoh penggunaan ada di sistem pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya. Yang ketiga ada buck bus converter, kombinasi dari buck dan boost yang dapat menaikkan atau menurunkan tekanan sesuai kebutuhan. Cocok untuk perangkat dengan sumber daya yang tidak stabil seperti baterai yang dayanya terus menurun seiring waktu. Yang ketiga ada cyclic converter, single ended primary inductor converter. Mirip dengan buck bus converter tetapi memiliki keunggulan yaitu tidak membalik polaritas tekanan output. Keunggulan dari DC to DC converter sendiri yaitu ada efisiensi lebih tinggi. DC to DC converter menggunakan saklar elektronik
berfrekuensi tinggi yang mengurangi pemrosesan energi dibandingkan regulator linear, yaitu lebih fleksibel dan ukuran lebih kecil. Ini cukup segitu untuk presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.